Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Arfa terduduk lemas di kursi besi yang ada di depan IGD. Penampilannya masih sama seperti saat keluar dari hotel untuk mengejar Disa. Piyama itu terlihat compang camping. Sementara sandal hotel yang dikenakan sudah menghilang sebelah. Arfa tidak memedulikan penampilannya. Tidak peduli dengan pandangan orang-orang. Kebisingan di sekitarnya sama sekali tidak mengusiknya. Pandangan lelaki itu kosong lurus ke depan. Ia terlalu sibuk dengan isi kepalanya sendiri. Berbagai bentuk perandainnya mulai tercipta di kepalanya. Andai ia tidak meminta Disa untuk menyusul ke Malang dengan harapan mereka bisa melakukan liburan singkat. Andai ia tidak ikut acara di bar semalam. Andai ia tidak melangkah mundur saat Binar mengetuk pintu kamarnya, membuat perempuan itu masuk hanya karena takut perangsang yang masuk ke dalam tubuhnya masih berefek. Sayangnya semua perandaian itu hanya selalu menjadi kata andai. Semua sudah terjadi. Dan sekarang istrinya itu terbaring di dalam sana karena salah paham terhadap apa yang dilihatnya. Arfa mengusap wajahnya kasar. Kemudian beralih meremas rambutnya, berusaha mengenyahkan rasa gelisahnya yang menyiksa. Suara langkah kaki yang tergopoh-gopoh mendekati Arfa. Mau tidak mau Arfa mengangkat kepalanya saat merasakan kehadiran beberapa orang di hadapannya. Manik Arfa menemukan keluarga Disa. Tatapan Praba yang tajam namun menyimpan kemuraman, membuat Arfa kembali diserang oleh rasa bersalah. Maafin Arfa. Arfa gagal jaga putri papi, ucap Arfa penuh sesal. Di sebelah Praba, ada Kamala dan Paramita yang sudah berurai air mata. 2 jam yang lalu mereka mendapat kabar jika sang putri sulung dilarikan ke IGD karena kecelakaan. Praba dan Kamala yang baru sampai di rumah semalam setelah perjalanan bisnis, langsung bertolak pergi ke Malang. Seperti mimpi buruk bagi Praba. Pria itu pernah mendapat kabar yang hampir serupa. Kala itu ia harus kehilangan seorang istri. Seorang dokter mendekati mereka. Arfa langsung mendekati dokter tersebut, diikuti oleh keluarga Disa yang lain. Keluarga Ibu Paradisa. Saya suaminya, Dok, jawab Arfa cepat. Sang dokter mengangguk. Matanya menatap satu persatu orang-orang yang berdiri di hadapannya sebelum menginformasikan kondisi pasien. Ibu Paradisa mengalami patah tulang ringan di bagian tangan. Untuk luka lain hanya luka gores. Dan untuk kandungannya, maaf, kami harus segera melakukan tindakan kuretase. Seperti petir yang menyambar di siang bolong. Penuturan dokter itu berhasil membuat Arfa tergugu. Badannya terdiam kaku serta seperti baru saja dilempari oleh bertonton batu. Kengerian itu terasa begitu menusuk ulu hatinya. Menghujamnya kuat hingga Arfa tidak kuasa dengan sakitnya. Arfa kehilangan pijakannya. Tubuhnya meluruh ke lantai. Air mata sudah kembali mengalir deras. Napasnya tersendat karena berita yang bagai momok menakutkan itu. Tangannya terkepal kuat sebagai pengalihan untuk mengatasi tubuhnya yang bergetar hebat. Penjelasan dokter itu menambah daftar panjang penyesalan Arfa. Bayinya, anaknya bersama Disa. Bayi itu pergi. Padahal kehadirannya sudah ditunggu dengan sukacita. Arfa bahkan belum melakukan banyak hal untuk calon bayinya itu. Berita calon bayinya yang tiada mengguncang Arfa. Pria itu terisak. Pipinya sudah bak aliran sungai deras. Rasa pedih itu menyeruak di dalam dadanya. Tangannya memukul-mukul dadanya yang terasa begitu nyeri. Namun nyatanya seberapa keras pun Arfa memukul dadanya, itu tidak meredakan apapun. Paru-parunya masih terasa menyempit. Berita janinnya yang sudah gugur itu seolah menarik napas Arfa. Di lain sisi, Praba hanya bisa terdiam. Pria itu tidak bereaksi. Namun wajahnya semakin terlihat muram.
Kamala sudah hampir merosot jika tidak ditahan oleh Mita yang juga sudah berurai air mata mendekat kondisi kakaknya. Disa mungkin tidak mengalami luka parah, namun kehilangan janinnya jelas perkara lain. Itu adalah luka yang lebih berat. Dokter yang bertugas menangani Disa hanya bisa memandang keluarga itu iba. Kondisi pasien masih dikatakan beruntung. Tidak mengalami luka serius. Mobil yang ditumpangi Disa bersama Pak Edi menabrak pohon di pinggir jalan. Bagian belakang mobil juga mengalami tabrakan dengan mobil lain yang berada di belakang mobil Disa, namun tabrakan itu tidak begitu keras karena pengemudi masih sempat mengerem sebelum menabrak. Setelah dokter meminta persetujuannya untuk melakukan tindakan kuretase, Arfa kembali pada pandangan kosongnya. Laki-laki itu lebih seperti mayat berjalan sekarang. Wajahnya sudah pucat, raganya seolah hanyalah raga tanpa nyawa. Semua yang terjadi ini berhasil menguras jiwanya. Saat Arfa masih harus berperang dengan hatinya yang tercerai-berai, Farhan datang dengan langkah terburu-buru. Asisten Arfa itu baru kembali dari hotel untuk mengambil baju ganti dan alas kaki untuk atasannya. Tampaknya laki-laki itu punya sesuatu untuk dikabarkan pada Arfa. Farhan meringis melihat kondisi sang atasan. Tapi ada suatu hal yang saat ini sangat perlu disampaikannya dan ini mendesak. Mau tidak mau Farhan menyadarkan Arfa dari kubangan kesedihan. Pak, ada yang harus Bapak ketahui. Farhan berusaha keras untuk membuat Arfa bisa fokus kepadanya. Sang asisten menunjukkan ponselnya yang memperlihatkan sesuatu. Saat matanya menangkap apa yang ada di ponsel Farhan, Arfa membelalakkan matanya. Tidak cukup berita terkait Disa dan janinnya, kini ada hal lain yang membuat jantung Arfa jatuh ke dasar perutnya. Pak Arfa harus melakukan sesuatu. Masalah datang bertubi-tubi saat Arfa sama sekali tidak memiliki persiapan. Terlalu besar badai yang mengguncangnya. Matanya membaca dengan jeli tulisan-tulisan yang ada di layar ponsel Farhan. Kali ini tidak hanya kesedihan yang melanda Arfa, ada kemarahan yang ikut bercampur dalam emosinya yang kacau balau. Di tempatnya, Praba mengernyitkan alisnya saat ponselnya berdering menampilkan nama Brata. Pria itu mengangkat panggilan dari orang yang sudah lama menjadi tangan kanannya itu. Wajahnya berubah mengeras saat mendengar penjelasan dari seberang telepon. Tatapan matanya menjadi tajam menusuk mengarah pada menantunya. Semua terjadi begitu cepat. Arfa tidak bisa menghindar saat ayah dari istrinya menerjangnya dan memberikan pukulan. Terdengar pekikan dari Kamala yang terkejut atas perlakuan suaminya. Di tengah kebingungannya, Kamala dan Mita berusaha memegangi Praba yang tampak membabi buta memukuli Arfa. Berani-beraninya kamu. Arfa tidak melakukan apapun. Farhan yang berusaha menariknya menjauh dari ayah mertuanya. Asistennya itu membawanya menjauh dari depan area IGD. Meskipun Arfa bersikeras tidak mau pergi dari sana karena ia belum melihat kondisi sang istri. Penyerangan yang dilakukan ayah mertuanya menarik perhatian orang-orang. Tapi Arfa tetap ingin berada di sana, ia ingin berada di sisi Disa saat perempuan itu membuka mata. Tapi Farhan terus berusaha membawa atasannya itu menjauh. Jika tidak bisa-bisa atasannya itu babak belur. Untuk sementara menjauh adalah pilihan terbaik. Sepertinya ayah mertua bosnya itu sudah mengetahui kabar yang beredar. Pergi kamu. Jangan berani-beraninya menemui putri saya. Praba Baswara masih berusaha melepaskan belitan tangan istri dan anaknya di lengannya. Ia tidak mungkin melepaskan pria di depannya ini begitu saja setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Brata. Di pandangannya saat ini, Arfalah yang sudah membuat putrinya terbaring di atas brangkar rumah sakit. Farhan berhasil menyeret Arfa menjauh. Laki-laki itu berusaha sekuat tenaga menenangkan Arfa yang meronta. Ia tahu atasannya ini yang masih kalut dengan kondisi istrinya. Tapi ada hal genting lain yang perlu diselesaikan oleh pria itu. Saya harus tetap di sana, Han. Saya mau ada di samping istri saya. Arfa diingatkan dengan janjinya kepada nenek Disa.
Ia telah berjanji agar terus berada di sisi istrinya itu apapun kondisinya. Arfa ingin menepati janji itu. Ia ingin berada di sisi Disa. Disa pasti akan sangat terpukul saat mendengar bayi mereka yang sudah tiada. Saya tahu, Pak, tapi Bapak juga harus mengatasi berita yang beredar. Jika tidak Wiyasa bisa goyah kembali. Terdengar geraman geram dari bibir Arfa. Kedua tangannya meremas rambutnya yang sudah acak-acakan. Siapa yang berani bermain-main dengannya? Mengeluarkan berita murahan seperti itu. Apa yang ditunjukkan oleh Farhan adalah sebuah halaman portal berita yang menampilkan nama Arfa. Di laman berita itu ada tangkapan gambar dari rekaman video CCTV. Gambar itu menunjukkan Arfa yang dipapah oleh Binar di lorong kamar hotelnya. Berita itu berisi dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Arfa. Isi berita itu benar-benar sampah. Sudah jelas ada orang di balik ini semua. Tidak mungkin rekaman CCTV itu bisa beredar jika tidak ada orang yang dengan sengaja mengedarkannya dan membuat narasi palsu. Demi Tuhan Arfa tidak berselingkuh. Ia hanya dibantu Binar semalam untuk kembali ke kamarnya. Arfa bahkan belum selesai dengan dukanya karena kehilangan calon buah hatinya. Kini ada problema lain. Belum lagi mertuanya yang memberikan ultimatum kepadanya untuk tidak menemui Disa. Arfa tidak bodoh. Ia tahu di detik mertuanya itu menerjangnya jika papi Disa sudah mengetahui berita murahan yang sedang beredar itu. Sekarang, Prababaswara pasti menilai Arfa sudah bermain gila di belakang putrinya. Arfa menghempaskan tubuhnya ke dinding yang ada di belakang. Pundaknya terasa berat. Kemarin rasanya semua masih baik-baik saja. Ia masih bertukar pesan dengan Disa. Saling berkabar karena mereka sedang dipisahkan oleh jarak. Hari ini seharusnya menjadi hari yang menyenangkan. Mereka merencanakan liburan kecil. Seharusnya mereka sudah menikmati kebersamaan dengan mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di kota ini. Namun rencana ini justru menjadi petaka. Petaka yang datang beruntun. Petaka yang meleburkan Arfa. Meskipun berat, Arfa terpaksa harus meninggalkan rumah sakit. Kepalanya masih dipenuhi dengan kondisi istrinya. Belum lagi duka yang masih terasa begitu segar lukanya. Arfa tidak bisa abai atas tanggung jawab yang harus dipikulnya. Berita yang beredar itu membuat perusahaan mendapatkan guncangan. Arfa harus menenangkan para pemegang saham dan juga para investor. Jika tidak, Arfa bisa saja kehilangan mereka kembali. Ia sudah bersusah payah untuk memperbaiki perusahaan itu. Farhan membawa Arfa kembali ke hotel. Saat kembali ke sana, ia tidak melihat orang-orang yang ikut tergabung dalam agenda survei kemarin. Sepertinya mereka sudah kembali ke Surabaya termasuk Binar. Itu bagus, Arfa harus menjaga jarak dengan perempuan masa lalunya itu. Jika tidak semua akan bertambah runyam. Ternyata rapat dengan jajaran petinggi Wiyasa Karya untuk membahas terkait skandal yang muncul ini memakan banyak waktu. Rapat diselenggarakan melalui media daring. Farhan mengupayakan hal itu, membuat orang-orang yang tergabung dalam rapat daring itu memaklumi Arfa yang tidak bisa datang langsung ke kantor Surabaya. Atasannya itu mengatakan dengan jelas bahwa ia tidak akan meninggalkan kota ini. Istrinya masih dirawat di sini, jadi ia tidak akan meninggalkan Malang. Setelah semua ini selesai, Arfa akan kembali lagi ke rumah sakit. Tidak peduli jika nanti mertuanya kembali melayangkan bogeman kepadanya. Setelah rapat dengan anggota BOD dan komisaris, Arfa masih harus melakukan sesuatu terkait berita yang tersebar. Awal mulanya ada salah satu portal berita yang mempublikasikan berita itu. Kemudian skandal itu merebak ke media sosial. Menjadi perbincangan hangat. Orang-orang yang dulu mengatakan jika pernikahan Arfa dan Disa adalah pernikahan impian, bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna menyayangkan apa yang terjadi dan beralih menghujat Arfa. Arfa tidak peduli dengan hujatan. Toh kenyataannya ia memang tidak melakukan hal rendahan yang disebut berselingkuh itu. Tolong aku, Yan, buat berita klarifikasi.
Gampang. Aku bakal nyuruh anak-anak buat beritanya sekarang juga. Udah tenang aja. Aku turut berduka atas apa yang menimpamu dan Disa. Terima kasih, Yan. Panggilan video itu ditutup. Arfa mendesah kasar. Baru saja ia meminta tolong kepada salah satu teman dekatnya Yanuar yang memang mempunyai perusahaan media. Ia ingin temannya itu menyebarkan berita bantahannya terkait isu perselingkuhan yang beredar. Untuk sementara, hanya ini yang bisa dilakukannya. Inginnya ia menggelar konferensi pers, sayangnya itu belum bisa dilakukan. Arfa belum bisa kembali ke Surabaya. Pria itu melirik pergelangan tangannya. Sudah lewat 5 jam sejak ia meninggalkan rumah sakit. Arfa bangkit dari kursi yang didudukinya. Menyambar jaket dan mengenakannya dengan cepat. Antar saya ke rumah sakit, Han. Perintah Arfa tanpa melihat terlebih dahulu kepada asisten pribadinya. Jika ada orang yang perlu mendapatkan apresiasi, orang itu adalah Farhan yang seharian ini menjadi orang tersibuk mendampingi atasannya. Ingatkan Arfa untuk menaikkan gaji asistennya itu. Arfa tidak mau menunggu lama lagi untuk segera melihat kondisi sang istri. Beberapa jam yang lalu ia terpaksa untuk meninggalkan Disa untuk mengurusi kekacauan yang ada. Beruntung para investor tidak menarik dana mereka kembali. Ia ingin segera berada di sisi istrinya. Seharusnya terus berada di sisi Disa. Bersama-sama meratapi duka mendalam yang menyiksa. Saling menguatkan satu sama lain. Harus meninggalkan Disa di saat perempuan itu belum sadarkan diri sudah sangat membuat Arfa sengsara. Ia merutuki keadaan yang membuat Arfa tidak berada di sisi istrinya. Sus, pasien Paradisa Baswara dirawat di kamar mana ya? Tanya Arfa tidak sabar kepada suster yang sedang berjaga. Farhan yang melihat betapa kacaunya emosi atasannya itu melemparkan senyum memohon maklum kepada sang suster. Pasien Paradisa sudah tidak berada di rumah sakit ini, Pak. Pasien sudah dipindahkan ke rumah sakit lain. Sepertinya kesengsaraan Arfa belum usai. Rasa gusar bercampur kalut sudah merajai dirinya. Ia bahkan belum sempat untuk melihat kondisi istrinya itu. Dirinya belum sempat memohon maaf kepada sang istri atas semua yang terjadi hari ini. Ia bahkan belum sepenuhnya menumpahkan kesedihan atas duka kehilangan calon buah hati bersama istrinya itu. Mengapa keadaan begitu kejam kepadanya? Arfa tersenyum getir. Tentu saja mertuanya buru-buru memindahkan Disa. Praba Baswara pasti masih marah kepadanya. Peringatan pria itu sangat jelas tadi siang bahwa Arfa tidak diperbolehkan menemui putrinya. Tapi bagaimana mungkin Arfa tidak menemui Disa? Perempuan itu adalah istrinya. Mereka sedang kehilangan. Seharusnya mereka bersama untuk menjadi pelipur lara untuk kesedihan yang mereka rasakan bersama. Arfa tidak mau membiarkan istrinya itu bersedih sendiri. Ia tidak mau membiarkan Disa menangis sendiri. Arfa tidak mau membiarkan Disa tenggelam sendirian dalam pekat duka yang meluluh lantakkan. Lutut Arfa lemas. Tidak terhitung berapa kali tubuh Arfa merosot ke lantai hari ini. Farhan yang melihat hal itu hanya bisa merasa iba kepada atasannya. Tangannya memegangi lengan Arfa, namun tidak berani untuk menginterupsi atasannya yang sudah sesenggukan dalam tangis. Suara bising dan gaduh terasa mengusik indera pendengaran Disa. Sayup-sayup ia mendengar perdebatan. Disusul dengan rasa sakit di bagian tangannya yang terasa berat juga rasa tidak nyaman di perut bawahnya. Bola matanya yang masih tertutup kelopak bergerak-gerak sebelum akhirnya kelopak mata itu terbuka dan maniknya segera menyesuaikan dengan penerangan yang ada di ruangan. Tanpa perlu bertanya, Disa sudah tahu di mana dirinya sekarang berada. Sudah pasti ia terbaring di ranjang rumah sakit. Matanya melirik ke arah bawah. Menemukan tangannya yang digips. Memori berkelebat di kepalanya. Hotel, Arfa, ia yang mencoba menjauh, dan tabrakan. Ia tidak begitu ingat bagaimana insiden kecelakaan yang menimpanya terjadi. Tapi satu hal yang pasti, ia kehilangan. Disa bisa merasakannya.
Ia bisa merasakan betapa nyerinya bagian perutnya saat masih berada di dalam mobil. Ketika orang-orang berusaha menyelamatkannya, Disa merasakan dengan jelas bagian selangkangannya yang terasa hangat. Apalagi kalau bukan karena darah yang mengalir dari sana. Bayinya, calon anaknya, rasa sesak membuat napasnya tersendat. Ia merasa tercekik karena fakta tak terelakkan yang ia ketahui tanpa orang lain harus memberitahunya terlebih dahulu. Mengetahui jika janin yang dikandung sudah gugur tidak akan pernah menjadi perkara mudah bagi setiap calon ibu. Kesuraman itu menelan Disa, menarik Disa untuk berada dalam lubang gelap yang menenggelamkannya. Belum lagi bayangan tentang Arfa bersama perempuan lain. Membuat Disa terlalu bingung untuk mempertanyakan kondisi hatinya sendiri saat ini. Kekacauan yang menimpanya membuat Disa merasa berada di titik terendahnya kembali. Kakak sudah sadar. Disa memalingkan wajahnya ke samping begitu merasakan hangat air mata menuruni kelopaknya. Ia menemukan adiknya yang menatapnya khawatir. Mata Mita terlihat merah dan sembab. Cukup membuat Disa tahu jika adiknya itu pasti menangisi kondisinya. Aku panggil dokter. Sebentar ya. Di luar sana masih terdengar gaduh. Ia mengenali suara yang sedang berteriak untuk diizinkan masuk ke dalam ruang inapnya. Saya suaminya. Saya ingin melihat istri saya. Bagaimana mungkin saya tidak diperbolehkan melihat keadaan istri saya sendiri? Dada Disa terasa nyeri mendengarkan suara laki-laki itu. Laki-laki yang berhasil mematahkan harapannya. Laki-laki yang menjanjikan kehidupan bersama dengannya, namun justru ia temukan bersama perempuan lain yang notabene adalah mantan kekasihnya berada di kamar hotel. Kenapa berisik sekali? Mita mendengar tanya lirih dari kakaknya itu. Putri dari Kamala itu melihat ke arah pintu. Di mana di luar sana kakak iparnya sedang memaksa untuk diizinkan masuk. Sayangnya papanya menugaskan 2 orang bodyguard untuk berjaga di depan kamar. Memastikan suami kakaknya itu tidak masuk ke dalam. Kak Arfa meminta masuk, tapi papa tidak mengizinkannya. Dia dilarang oleh papa untuk menemui kakak. Tidak ada sahutan dari Disa. Sepertinya papinya itu sudah tahu kelakuan menantunya. Praba Baswara pasti marah besar. Papinya itu pasti kecewa pada pria pilihannya yang dinilai sempurna untuk dirinya. Nyatanya Arfa juga bercela. Mendengar suara Arfa yang masih berusaha agar diizinkan masuk tidak mengusik Disa. Ada kehampaan yang kini melubangi hatinya. Hatinya terasa kosong. Kakak ingin bertemu suami kakak. Tanya Mita ragu-ragu kepada sang kakak. Ia tidak mendapat reaksi apapun dari Disa soal informasi yang disampaikannya terkait ayah mereka yang melarang Arfa untuk masuk menemui kakaknya. Tidak perlu, kita ikuti saja sesuai yang papi inginkan. Suara Disa terdengar sangat datar. Membuat Mita khawatir akan hal tersebut. Ekspresi kakaknya sudah berubah sekarang. Kakaknya itu tidak terlihat sedang merasakan kesedihan mendalam. Kakaknya juga tidak bertanya kepadanya terkait kondisinya, seakan perempuan itu sudah memahaminya. Mita justru cemas akan hal tersebut. Disa rasa mengikuti apa yang papinya inginkan tidak salah sama sekali. Jika papinya itu tidak ingin Arfa bertemu dengannya, maka Disa akan mengikutinya. Ia juga tidak ingin bertemu dengan suaminya itu sekarang. Rasanya ia masih belum sanggup bertemu dengan lelaki itu. Entah apa yang dirasakannya saat bertemu dengan Arfa. Perasaan seperti apa kiranya yang akan ia rasakan. Ia terlalu banyak memupuk berbagai macam emosi pada terakhir kali mereka bertemu. Saat dokter masuk ke dalam ruangannya, suara gaduh itu sudah tidak didengarnya. Sepertinya orang-orang yang bertugas untuk berjaga di depan kamarnya berhasil memukul mundur Arfa. Disa sedikit merasa lega. Setidaknya ia tidak harus mendengar suara laki-laki itu. Para bodyguard itu berhasil membawa Arfa menjauh dari bangsal Naratama di Amarnat Medika. Namun Arfa masih tidak ingin menyerah. Tidak peduli jika hari sudah malam. Ia akan mencoba lagi untuk menemui istrinya. Ia sampai di Surabaya ketika hari sudah gelap.
Setelah mendapat informasi Disha dipindahkan, Arfa tidak memedulikan tubuhnya yang terasa lelah bukan main. Tidak peduli jika tulang-tulang di tubuhnya seolah akan terlepas, ia langsung bertolak menuju Surabaya. Farhan yang dengan wajah kusut bersedia untuk menjadi sopir. Pria itu tidak bisa membiarkan Arfa menyetir sendiri di kondisi kacau. Farhan tidak mau jika bosnya malah ikut-ikutan kecelakaan. Arfa menghela napas berkali-kali saat duduk di kursi tunggu yang ada di lorong rumah sakit. Wajahnya muram dan kuyuh. Hari ini berlalu panjang. Artikel tentangnya dengan binar masih ada yang beredar walaupun ia berhasil membuat beberapa portal berita menghapusnya. Belum lagi orang-orang di sosial media masih gemar membicarakannya. "Pak, minum dulu." Arfa meraih botol minum yang disodorkan padanya. Ia melihat asistennya yang seharian ini selalu berada di sisinya, membantu Arfa mengurus banyak hal. Ia melihat penampilan Farhan yang juga semrawut seperti dirinya. "Kamu pulang duluan saja. Saya masih akan mencoba untuk menemui istri saya." Farhan menghembuskan napas kecil mendengar penuturan dari atasannya. Bosnya ini masih belum menyerah untuk menerobos para penjaga yang ditugaskan oleh ayah mertuanya. Tidak terhitung berapa kali ia merasa kasihan pada atasannya itu. Tapi Farhan juga tidak bisa melakukan apapun jika sudah berhadapan dengan seorang Praba Baswara. Ia pun juga merasa sangat lelah. Ia butuh istirahat. Ia ingin bertemu kasurnya yang empuk. "Kalau begitu saya pulang dulu, Pak. Jaga diri Bapak." Sebenarnya sungkan. Tapi Farhan benar-benar butuh berbaring sekarang. Laki-laki itu meninggalkan Arfa yang tampak letih. Arfa kembali mendekati kamar inap Disha. Dua bodyguard itu masih berjaga. Mertuanya mengambil serius soal tidak mengizinkannya untuk menemui istrinya. Praba Baswara masih keras kepadanya padahal ia sudah membuat pernyataan bahwa gosip yang beredar itu tidak benar. Arfa sedikit kesal karena ia juga belum diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan dan penjelasan kepada mertuanya itu. Tapi yang jadi prioritasnya adalah menemui istrinya dan memberikan penjelasan pada perempuan itu. Ia tidak mau Disha terus-menerus salah paham kepadanya. Selain itu, Arfa juga tidak tahu bagaimana kondisi Disha sekarang. Istrinya itu pasti sudah tahu tentang calon bayi mereka yang sudah tiada. Arfa tidak ingin membayangkan Disha melewati kesedihan itu sendirian tanpa dia di sisinya. Dua penjaga itu menyadari kedatangan Arfa dan langsung memasang badan. Arfa mendesah kasar. Tidakkah sebagai sesama laki-laki mereka tahu posisi Arfa? Tidak adakah rasa empati kepadanya? Oh, mungkin saja ada. Namun mereka dibayar untuk menjauhkan Arfa dari ruangan inap itu. "Saya benar-benar harus menemui istri saya. Perintah Pak Praba sudah jelas. Anda tidak diperbolehkan masuk. Kalau begitu sambungkan saya pada Pak Praba. Biarkan saya bicara sendiri kepada beliau." Mertuanya itu tidak terlihat di sini. Sepertinya pria itu juga sibuk mengurusi Asara yang juga terkena dampak dari gosip miringnya. Semuanya menjadi rumit. Ia tidak diperbolehkan untuk menemui istrinya sendiri. Orang yang bisa memberinya izin adalah mertuanya. Arfa sudah mencoba menghubungi papi Disha itu. Namun setiap kali ia menelpon, panggilannya selalu ditolak. Arfa merasa sangat frustasi sekarang. Ia mengacak-acak rambutnya gusar. Badannya sudah memar di beberapa bagian karena pukulan mertuanya dan juga dua bodyguard ini. Stamina tubuhnya juga sudah terkuras, melawan mereka hanya akan membuat Arfa terbaring di kamar inap sebelah. Sebaiknya Kak Arfa pulang. Arfa mengangkat kepalanya mendengar suara Mita. Adik Disha itu keluar dari dalam ruangan. Menatap sinis kepadanya. Arfa bergerak cepat untuk mendekati adik iparnya itu. "Mita, saya harus menemui kakakmu. Izinkan saya masuk, mohon Arfa." Berharap adik Disha ini bisa mengabulkan permintaannya. Arfa merasa berada di ujung keputusasaan. Ia benar-benar butuh bertemu dengan Disha saat ini. "Perkataan papa saya sudah sangat jelaskan. Saya mohon, Mita.
Saya perlu bertemu dengan kakakmu. Saya perlu mengetahui kondisinya. Kak Disa sudah sadar. Kata dokter kondisinya baik. Jawaban itu saja tidak cukup. Arfa perlu melihatnya langsung. Ia perlu melihat dengan mata kepalanya sendiri keadaan istrinya. Saya tetap harus menemui kakakmu. Saya harus menyelesaikan kesalahpahaman yang ada. Jika sebelumnya Arfa yang menghela napasnya berkali-kali, kini Mita yang melakukan hal itu. Ia melihat penampilan kakak iparnya dari bawah hingga ke atas. Bajunya kusut, ada kerutan di beberapa bagian. Wajahnya terlihat murung. Matanya memerah yang bisa Mita tahu karena laki-laki itu belum mendapatkan istirahat sama sekali dan juga karena tangis. Mita sudah membaca artikel bantahan terkait berita yang beredar. Ia membaca setiap kata-kata yang disampaikan di salah satu portal berita. Ia pun ingin meyakini hal itu. Ia sendiri tidak tahu bagaimana jelasnya permasalahan yang sedang menerpa biduk rumah tangga kakaknya. Jika ingin bertemu dengan Kak Disa, sebaiknya selesaikan dulu huru-hara yang ramai di luar. Menurut kakak, sekarang ini Kak Arfa pantas bertemu dengan Kak Disa. Saat di luar sana masih ramai pemberitaan tentang kakak yang berselingkuh. Kali ini tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Arfa. Lelaki itu sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh adik Disa. Pastikan dulu berita miring itu redup. Jika kakak sudah berhasil menghilangkan semua artikel yang melibatkan nama kakak dengan entah siapapun perempuan yang bersama kakak di foto itu, baru Kak Arfa bisa diperhitungkan layak untuk menemui kakakku. Selama berita masih, itu artinya kakak belum berhasil membuktikan jika berita yang beredar itu tidak benar. Setelah mengamanastakan hal itu, Mita memutar badannya dan kembali masuk ke dalam kamar inap Disa. Meninggalkan Arfa yang berdiam kaku. Tidak lagi mencoba menerjang masuk, laki-laki itu meresapi pelan-pelan setiap kata yang disampaikan oleh Mita. Kekek, Disa menerima setiap suapan dari Mama Kamala. Sebelumnya Disa sudah meyakinkan wanita itu jika tangan kanannya masih bisa berfungsi dengan baik untuk makan sendiri. Namun Kamala tidak menggubrisnya dan tetap ingin menyuapi Disa. Mama Kamala dan papinya datang pagi-pagi sekali. Membawakan kebutuhan Disa serta menggantikan Mita yang sudah menjaganya sepanjang malam. Selama menerima suapan dari ibu sambungnya, mata Disa melirik ke arah papinya yang duduk di sofa. Raut wajah papinya itu seperti biasa, datar dan tak berekspresi. Tidak ada apapun yang disampaikan oleh papinya itu kepadanya, padahal Disa sudah menyiapkan diri jika orang tua laki-lakinya itu mulai bertanya-tanya soal Arfa. Kedua orang tuanya juga tidak menyinggung soal janinnya yang sudah gugur. Disa merasa mereka memang menghindari topik itu, takut-takut hal itu akan membuat dirinya bermuram durja. Disa memang bersusah hati. Tapi apakah itu mengembalikan janinnya yang telah gugur? Nyatanya janinnya itu lebih memilih meninggalkannya. Aku harus ke kantor. Disa dan Kamala menoleh pada Praba yang sudah berdiri dan mengancingkan jasnya. Laki-laki itu mendekati ranjang rawat sang putri. Memandangi putrinya selama beberapa saat. Tidak ada kata-kata yang terucap lagi. Praba hanya terus menatap putrinya yang juga menatapnya balik. Bisa dirasakan jika tatapan mata papinya itu tidak seperti biasanya. Jika biasanya Disa akan menemukan tatapan tajam atau mengintimidasi, kali ini tatapan papinya itu terasa lebih hangat. Cepat sembuh. Papi berangkat dulu, ucap Praba sebelum beranjak pergi. Sebelumnya Kamala dan Disa menyempatkan diri untuk mencium punggung tangan pria yang berkuasa di rumah mereka itu. Disa dijaga oleh Kamala hari ini. Saat hari sudah menjelang siang, ada orang lain yang masuk ke dalam kamar inap Disa yang masih dijaga oleh orang-orang papinya. Gaya masuk sembari membawa satu keranjang buah. Perempuan itu terlihat sekali sedang mencemaskan bosnya yang juga merupakan sahabatnya. Mama ke minimarket bawah dulu, ya. Kalau Disa butuh apa-apa bisa telepon Mama.
Disa hanya mengangguk dan berterima kasih kepada mamanya yang pagi ini telaten sekali membantu Disa, mulai dari berganti pakaian hingga menyuapinya makan. Mari Gaya, mari Tante. Sepeninggal Kamala, Gaya langsung duduk di kursi yang sebelumnya diduduki oleh Kamala. Matanya memandang kawannya itu dengan tatapan sendu. Ia sudah mendengar apa yang telah terjadi secara garis besarnya. Tapi belum mendengar versi cerita dari sahabatnya ini. Untungnya, mobilmu itu mobil mahal. Ringseknya cuma dikit. Kalau enggak udah pasti enggak cuma patah tulang ringan aja itu badan, celetuk Gaya berusaha menyelipkan gurauan. Barangkali gurauannya membawa sedikit warna untuk Disa yang sedang diselimuti kelabu. Yang diajak berbicara hanya tersenyum tipis. Disa tahu jika sahabatnya ini pasti sangat mencemaskannya. Sebelumnya Disa bercerita jika dirinya akan liburan singkat bersama Arfa, tapi malah berujung berbaring di rumah sakit. Belum lagi ada berita miring yang tersebar di luar sana. Disa sudah tahu terkait berita miring terkait rumah tangganya. Ia juga sudah membaca artikel bantahan dari suaminya. Entahlah, Disa tidak tahu harus meresponnya bagaimana. Ia juga belum bertemu dengan Arfa, ia masih enggan untuk bertemu laki-laki itu, ia membutuhkan ruang. Keadaan sopirku gimana? Keluarganya sama sekali tidak mau membicarakan insiden kecelakaannya, jadi Disa kira ia bisa membicarakannya dengan Gaya. Pak Edi cedera tulang leher. Gegar otak ringan juga. Kamu sudah lakukan yang aku suruh. Sudah. Disa mendesah lega. Dari kecelakaan kemarin, Pak Edi lah yang mengalami luka lebih parah. Mobilnya menabrak pohon, lalu dari arah belakang juga terjadi benturan dengan mobil lain. Ia memerintahkan Gaya untuk memberikan Pak Edi dan keluarganya kompensasi atas kecelakaan ini. Ia juga memastikan Pak Edi mendapatkan perawatan yang memadai dan tidak kurang sedikit pun. Dis, aku sudah dapat info siapa yang mengikut sertakan Binar di agenda kemarin. Nada suara Gaya kali ini berubah serius. Sebelum ia datang kemarin, Disa sudah memintanya untuk melakukan beberapa hal. Ia tidak ragu untuk mengungkit hal ini karena temannya itu yang memang ingin tahu. Sebenarnya, Gaya sendiri juga masih tidak percaya jika di hadapannya Disa terlihat baik-baik saja. Maksudnya perempuan itu tidak terlihat sedang bersusah hati padahal dia baru saja kehilangan. Raut wajah temannya itu juga terlihat biasa-biasa saja. Hal itu justru membuat Gaya takut. Berteman bertahun-tahun dengan Disa, Gaya memahami jika temannya ini lebih suka menyembunyikan perasaannya. Siapa? Randi, Direktur Marketing. Dia jelas memiliki kuasa untuk mendelegasikan siapa yang berangkat di divisi marketing dan kita berdua tahu kalau dia berteman baik dengan Prakia. Kerutan samar di dahi Disa terbentuk. Tatapan matanya berubah menjadi tajam. Jari tangannya yang tidak digips mengetuk-ketuk lututnya yang tertutupi oleh selimut. Ia berusaha menyatukan kepingan-kepingan yang berserakan melalui informasi yang baru saja Gaya sampaikan kepadanya. Jelas semua itu ada sangkut pautnya. Kini ia mulai mempertanyakan lagi keberadaan Binar hari itu di kamar Arfa. Kemudian kecelakaannya. Pak Edi adalah pengemudi terbaik yang pernah menjadi sopir Disa. Bahkan keahlian Pak Edi dalam menyetir lebih unggul dibandingkan dengan Pak G yang dulu menjadi sopir Disa selama ia tinggal bersama orang tuanya. Janggal sekali jika Pak Edi oleng karena sesuatu yang tidak pasti. Gaya sudah melampirkan laporan kejadian kecelakaan tadi pagi, semakin membacanya, semakin Disa merasa ada yang tidak beres. G. Suruh Kairaf menyelidiki berita soal Arfa dan Binar. Suruh dia selidiki apa yang terjadi di hotel pagi itu dan malam sebelumnya. Kairaf adalah detektif swasta yang Disa sewa. Pria itu sangat ahli dalam urusan pengintaian dan penyelidikan. Meskipun beberapa kali dia tidak bisa menemukan apa yang Disa minta karena keterbatasan akses. Suruh dia untuk menyelidiki kecelakaanku juga. Bersambung.